Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Salam kebajikan dan salam kebaikan, salam semuanya untuk semuanya, pokoknya semuanya. Kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana pengalaman seorang caregiver yang menangani kawan-kawan kita yang mempunyai gangguan dengan kejiwaannya, ya. Kali ini nanti saya akan mengundang Mas Nov, ya. Tapi caranya yaitu dengan seperti apa, saya masih agak bingung. Hai semuanya, assalamualaikum. Sebentar ya, gimana sih caranya Tuhan? Maklum nih, agak sedikit gaptek kitanya. Eh, Kalau ada yang mau join, yang baru join lagi, hai semuanya, selamat malam semuanya. Kalau membuat nanti ada pertanyaan, silakan nanti akan aku balas gimana ininya. Eh, nah, nih, let me check it for a while. Where is it? Sebentar ya guys, coba saya carinya. eh, Iya. Novnya sudah bisa menerima invite kita. Kita lihat nanti di mana Mas Novnya. Ya, kali ini malam ini akan membicarakan sebuah pengalaman dari seorang caregiver untuk terhadap kita, teman-teman kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana pengalamannya, bagaimana pandangannya, apakah mungkin dia juga nanti dia punya pertanyaan terhadap kita. Dan itu dia kayaknya sudah mulai masuk Mas Nov. Coba kita lihat bagaimana. Halo semuanya. Hai Mas Nov. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Nov? Hmm. Oke Mas Nov, coba deh. Baik-baik. Mas Nov sedikit kasih perkenalan singkat aja, Mas Nov, tentang Mas Nov. Mas, coba, yuk. Kasih perkenalan sedikit, Mas Nov. Aha. Ya, oke. Bebas, bebas, Saya bebas. apa nih? Saya apa gue nih? Bebas. Saya aja. Oke. Jadi gue tuh eh, kebetulan istri Oke. penyintas BPD dan bipolar. Terus anak itu kebetulan dari umur berapa ya, 13 tahun baru ketahuan ternyata ada anxiety disorder sama depression disorder. Tuh, terakhir sih kata dokternya takutnya mengarah ke bipolar, tapi masih belum Oke. belum didiagnosa bipolar. Nah, kawannya jadi udah menikah kurang lebih 5 tahun, ya 5 tahun. Kebetulan ini istri yang kedua, jadi anaknya yang tadi itu anak dari istri pertama, sekarang anaknya udah 18 tahun. Sekarang punya anak lagi dengan istri yang sekarang Oke, itu masih so umur 2 tahun. you've been dealing with this situation for more than 5 years berarti ya, Mas ya? Iya, kalau BPD specifically ya 5 years. Kalau untuk mental health Oke. kebetulan kakak Oke. juga skizo. Kakak itu udah dari sekitar 20 tahun yang lalu lah gitu. Tapi caregivernya kan kebetulan Ya. ibu bukan Jadi saya. knowledge tentang kesehatan mental sebenarnya sudah cukup ya sebenarnya ya? Eh, Masih belajar lah, tapi Iya, ya lumayan lah sama-sama. udah Kita semua hands di on. sini kan juga belajar ya Mas Nov ya. Kita Tapi semua di masih sini juga belajar. belajar. Gue juga sebagai penyintas nih kayak apa ya? Iya, Gue juga masih belajar banyak. Even though it's been like uh, 10 years I guess I've been diagnosed. Karena juga gue
keturunan juga punya genetik. Kebetulan my dad juga ada skizonya, lalu Bude juga ada, Pak De juga ada. Jadi sejak gue brojol gitu ya istilahnya, gue udah sedikit ngerti gitu Mas tentang apa nih kesehatan mental yang gimana sedikit apa knowledge-nya gue tahu, dan ternyata akhirnya juga gue ikutan kena, ya udah ternyata bisa sampai sini. So gimana nih pengalamannya Mas kira-kira nih ngurusin orang-orang kayak kita Mas? Rasa-rasanya kayak apa gitu maksudnya, kayak uh, Kalau keputusan berat kah atau gimana? ya, Coba. berat ya, gimana ya, maksudnya kalau jujur dibilang pasti beratnya Ya. berat, pasti nggak mungkin nggak lah ya, kan kita juga manusia normal pasti ada batasnya. Eh, terus susah ya susah, tapi ya tetap senangnya ada. Kebetulan istri juga udah jauh aware sekarang, udah mindfulness-nya udah bagus, awareness-nya udah bagus, jadi bisa Oke. diajak ngobrol, bisa diajak diskusi. Jadi kalau kayak misalnya dia udah bilang nih dari pagi bangun nih, aduh mood aku jelek nih, eh, nggak tahu kenapa ya, jadi udah di warning dulu gitu bahwa ini mood aku jelek nih. Jadi oh ya gue juga udah bisa, oke hari ini lebih hati-hati atau gimana gitu. Jadi itu sih Ya. membantu sekali lah Uh, kalau itu awareness kalau dari yang istri. lo rasain Mas Nov, terberatnya itu tuh di pas bagian yang mananya gitu? Hmm. Maksudnya yang lagi apa? Lagi ketika relapse, lagi kebingungan atau gimana Mas Nov? Oh gitu. Terberatnya waktu pacaran, karena waktu itu belum, awalnya kita kan belum tahu gitu. Istri juga belum tahu kenapa sih gitu. Oke. Menurut dia normal-normal aja kan. Terus kalau menurut gua, kok aneh kenapa ya gitu. Apa gue yang salah? Kadang-kadang juga justru sampai gue bertanya, apa gue nih yang terlalu ini kali ya gitu. Tapi ternyata sering berjalan, oke nih ada yang salah nih. Tadinya awalnya malah ke psikolog buat gue, Oke, and bukan buat then istri what's the awal result? sekali. Hasilnya? Jadi kenapa sih gitu? Uh, kita akhirnya datang berdua, kita ngobrol. Setelah ngobrol beberapa kali, psikolognya bilang, oke, ini kayaknya istrinya BPD. Bapak nggak Oke. apa-apa, katanya. Jadi justru ketawanya dari situ. Gitu. Itu Oke. setahun sebelum kita nikah. Itu kita mudah didiagnosa akhirnya, oke BPD. Nah, baru dari Ya. psikolog coba dirujuk ke psikiater. Coba deh ke psikiater, apakah perlu obat atau gimana. Nah, di psikiater setelah beberapa kali kunjungan, itu juga baru dibilang bahwa didiagnos bahwa Oke. oke ini bipolar dan BPD. Uh, kalau Jadi tes-tes yang sudah dilakukan apa aja lengkap. selain assessment dengan profesional Mas, kayak MMPI gitu-gitu Mas? Oh belum, MMPI belum pernah. Eh, tapi memang hanya asesmen dari psikolog aja awalnya itu. Tapi itu pun setelah berapa kali ya, 5 kali apa 6 kali pertemuan baru mereka berani bilang gitu. Iya, Oke, memang biasa. ada masalah ini. Iya, Ya memang awal-awal sih biasanya kan begitu biasa Mas. Kalau kita. untuk people dengan yang gangguan kepribadian ya, setahu saya memang bukan tidak, agak sulit terlihat, agak sulit untuk terdeteksi di misalkan hanya sekali assessment, 2 kali assessment gitu, agak sulit kalau untuk gangguan kepribadian Mas. Biasanya kalau gangguan kepribadian baru terlihat itu setelah beberapa kali Ya, assessment gitu. Mungkin kalau misalkan dengan gangguan mood, mungkin bisa ini Mas, ya. bisa uh, lebih cepat terlihatnya, lebih cepat terdiagnosnya gitu. Terus Lebih ini cepat kita ngomongnya terlihat. sambil santai-santai aja Mas ya. Aku ambil ngerokok nih. Ya, itu sih. Ambil ngopi. Ya, Ya. Terus kopi Mas juga Nov ngopi. keseharian gimana Mas Nov? Mas Nov kerjanya gimana? Mengganggu kah atau bagaimana?
Nah, itu jadi kalau soal kerja memang agak berat ya. Maksudnya dengan kondisi seperti ini, nggak tahu kan kapan ada apa gitu kan. Eh, Bisa tiba-tiba breakdown, terus moodnya jelek banget, istrinya nggak, istri terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, awal-awal itu yang parah sih, maksudnya kayak benar-benar, aduh mau ke kantor aja itu kayak apa ya, mau ninggalin pergi ke Iya, luar iya, negeri iya. berapa tahun gitu. Terus tapi memang nature-nya kan begitu gitu. Jadi memang saya mencoba untuk accommodate, tapi memang lama-lama harus cari alternatif. Jadi akhirnya saya sendiri memutuskan, oke, okay, kerja dari rumah aja, kerja sendiri gitu. Bukan dari rumah sih, ada kantornya dekat rumah lah, jadi usaha sendiri. Iya, Dibanding kalau kerja sama orang waktu terikat. Gue pribadi memang orangnya nggak suka terlalu ribet sebenarnya gitu. Jadi iya, kayaknya iya, oke okay, iya, yang iya. gampang aja lah gitu. Ngapain sih Ah, kita nyusahin? Jadi usaha sendiri, waktunya bebas, mau kerja pagi, kerja malam, mau kapan libur kan bebas semuanya. Akhirnya memutuskan begitu. Uh, Memang agak agak spesial lah ya kasusnya, nggak bisa maksudnya untuk nih mungkin pesan juga untuk semua pasangan Ya, yang silakan, silakan nih, silakan. Kita pasti mau mendengarkan menikah ya, Mas. ataupun ini Tips mau dan triknya melanjutkan dari Mas Nov kayak hubungan. apa nih? Jadi yang paling penting nomor satu yang harus diatur adalah ekspektasi. Jangan ekspektasi, oh akan normal nantinya akan sembuh apa gitu. Kayaknya sih nggak ke sana arahnya. Tapi memang jauh bisa di manage, jauh banget bedanya 5 tahun lalu dengan sekarang gitu ya. Jauh sangat jauh bisa di manage. Tapi memang harus dipikirkan mengenai alternatif, misalnya pekerjaan atau gimana, itu harus dipikirkan masak-masak. Nah, itu tipsnya sih, itu nomor satu lah. Yang penting ekspektasinya Jadi harus adjust adapt ya, sesuai dengan keadaan. harus beradaptasi ya. Ya harus adapt. Memang kan pilih mau cinta apa mau Berat, sukses berat misalnya, atau ngomongin mau cinta, Mas Nov. Berat apa gue ngomongin bebas cinta. gitu. Kan itu pilih. Tapi ya mungkin karena you based on love ya, because you based on love, jadi whatever it is, you can conquer, maksudnya bisa di conquer gitu ya, apa bisa ditaklukkan gitu kan ya, apa gimana? Eh, nggak juga sih sebenarnya, masih sampai sekarang kan yang tadi kayak gue bilang masih banyak belajar ya, masih banyak mencoba, masih banyak ini, tapi maksudnya kalau sendirian kayaknya juga gue nggak akan kuat. Jadi memang ada misalnya 2 bulan sekali itu Oh gitu. gantian gue yang konsul ke psikolog, kebetulan Oke, psikolog so, yang sama. so Iya kalau nggak sih kayaknya meleduk yang juga. yang lo Ganti ada konsulkan ke waktunya dua psikolog apa bulan tuh, tiga Mas? bulan sekali. Kayak apa ya, kalau buat gue sih pribadi untuk realign, realign bahwa mengingatkan kembali, oke okay, mana sih tujuan gue dulu, apa sih, kenapa gitu. Jadi karena kan kalau kadang-kadang kalau udah kayak gelas lah, dikit-dikit diisi, 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 penuh, 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 udah mentak, mentok, ntar bubar nih. Kalau ke psikolog tuh kayak oke okay, dituang pelan-pelan, akhirnya dikeluarin, nggak Halo Bang Vano dilempar tuh katanya bedanya gitu. sama istriku juga konsul. Semangat buat istrinya Bang Vano. Ya memang gue anjurkan sih begitu gitu. Kita jangan apa ya, jangan gengsi atau merasa ah gue kan nggak ada apa-apa, gue kan sehat apa gimana gitu. Enggak kok, kita butuh bantuan pasti. Iya, mungkin dan itu juga kan Dijamin awareness. pasti butuh. Soalnya awareness dari Mas Nur sendiri kan lo udah ada ya, maksudnya udah knowledge-nya udah ada. Jadi lo kan ke akhirnya juga lo juga ke psikolog misalnya kayak gitu kan. Karena lo sudah ada knowledge-nya kan. Terus setelah Iya, setelah itu yang kira-kira orang-orang ya harus tahu betul. nih apalagi nih Mas Nur kira-kira sebagai kita sebagai maksudnya lo nih sebagai caregiver yang orang-orang harus tahu apanya gimana atau apa gitu. Kira-kira apa Mas Nur?
Iya. mengenai jadi being a caregiver gitu maksudnya. Oke. Oke, kalau gue sih triknya satu ya, triknya yang selama ini dijalankan adalah yaitu tadi sering-sering kosongin gelas. Kalau lagi istilahnya lagi bagus, mungkin 2 hari, 3 hari sekali, gue harus kosongin kepala. Maksudnya semua emosi, semua apa yang ketumpuk itu mesti dikeluarin. Ya, Caranya cara yang lo gimana nih? caranya yang oke lah, jangan yang ini ya. Itu kalau gue sih cukup me time sendiri, ngerokok, ngopi, duduk, mikir, gitu. Oke. Itu biasanya cukup. Nah, karena itu kalau lagi bagus, kalau lagi jelek moodnya, mood istri lagi jelek, itu mungkin sehari bisa 2-3 kali harus ngosongin. Jadi intinya triknya Oh adalah gitu. jangan lupa kosongin gelasnya. Kalau nggak bakal bisa nampung. Oke, oke, Pasti oke. nggak bisa nampung. Terus istri sama anak Itu sih. sekarang mental state-nya di mana nih Mas posisinya? Uh, Istri kita lagi, karena istri ini lagi ini obat lagi masih adjust, masih belum benar-benar ketemu obat yang cocok gitu. Jadi kita masih tracking daily tuh, gue bikin di selembar kertas, di print kalender tanggalan gitu. Jadi dibagi pagi, siang, sore. Terus ada kotak khusus untuk mental state sama Oh gitu, physical. Karena sama-sama istri sama. gue juga psikosomatis. Terus, Jadi dulu sebelum sebelum mulai minum obat psikiater itu dari umur berapa ya? Dari umur belasan lah, itu ya, selalu sakit mah dan punggungnya sakit. Udah dibawa ke dokter eh, apa? Ke seluruh dokter ternyata gak lah psikosomatis istilahnya, ya. itu nggak sembuh-sembuh gitu. Salah makan gitu. Oh iya, begitu mulai minum obat psikiater, Hilang. blas, Terbukti bahwa itu adalah nggak ada sama sekali, psikosomatis. hilang itu sakit Iya, punggungnya. iya, 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 iya. Terus kalau anaknya iya, Mas? makanya. Jadi balik lagi tadi gue tadi ini, jadi gue bikin kalender tadi untuk istri kan, untuk nyatet pagi, siang, sore kondisinya gimana, apakah moodnya jelek atau berat untuk melakukan sesuatu atau emosi. Biasanya 3 itu kan yang jelek. Terus sama fisikal apa, sakit kepala, sakit apa, sakit perut, itu dicatat. Nah, itu kita masih mencari apa obat yang tepat lah istilahnya. Sambil lagi mau mencoba DBT tapi lagi nyari-nyari belum ketemu ya. Oke. Terus pasti banyak juga DBT. Mas pertanyaan ya, terutama nih Nah, sebelum kita live tadi banyak message masuk kan dari para caregiver juga. oke. Yang pada intinya gini, ini gue rangkum aja dari semuanya ya. Pada intinya yang mereka pertanyakan itu adalah apa yang harus kita pertama persiapkan supaya kita bisa untuk jadi seorang caregiver yang pertama dan yang utama. Apa kira-kira Mas? Oke. Oh, nerimo ya. Nerimo. Oke. Ini Nomor nomor satu ya. satu. Oke. Iya, harus nerima dulu dong keadaannya. Karena ini pandangan pribadi gue aja ya. Maksudnya kayak istri gue itu adalah sebenarnya kan ada sakitnya tapi nggak kelihatan, ya kan? Beda kalau misalnya kaki kesleo, terus dia nggak bisa jalan, kelihatan, ya kan? Kakinya bengkak gitu. Nah ini kan kalau ini kelihatannya kayak normal aja, jadi jangan mikirnya bahwa masa nggak bisa sih suruh jalan gitu. Orang lain bisa lari tuh, masa jalan aja nggak bisa sih? Istilahnya gitu. Itu harus nerima dulu bahwa memang ada sesuatu yang tidak tidak normal lah. Nah, jadi memang kesannya keras atau kasar atau gimana, tapi ya kan kita maunya untuk lebih baik dong. Gitu. Jadi ya udah kita terima aja dulu nih apa nih kondisi sekarang, nah nanti kita tinggal pikirin kalau cara kan memperbaikinya. bilangnya Mas tadi kan lo bilangnya nerimo ya, nerimo. Nah, nerimo ini nih maksudnya kan berarti udah pasti udah pasrah, ikhlas, terima keadaannya,
dijalani, apa yang seharusnya dijalani, ya kan? Tentu ini semua kan Iya. membutuhkan mentalitasnya juga yang cukup tinggi loh, Mas Nov ya. Tentu pasti kan. Nah, ininya tuh gimana, Mas? Triknya tuh Mas Nov tuh seperti apa gitu Aha. untuk bisa nerimo gitu? Triknya tuh gimana, Mas Nov? Itu juga kurang tahu sih sebenarnya. Karena kalau gue, menurut gue, Oke, diri gue sendiri, gue adalah orang yang sangat logik. oke, oke. Jadi nggak terlalu pakai perasaan ya. Of course, of Jadi course. semuanya itu ada penjelasan logiknya gitu. Sekarang ya kan, kalau barang ditaruh di atas dilepas pasti jatuh. Iya. Gitu. Masa mau dilawan sih? Gitu. Ya kan? Jadi logiknya adalah harus oke, kalau memang mau di atas ya diganjel kayak atau gimana kayak. Gitu. Jangan ngarepin diulang-ulang kayak hal yang sama diulang-ulang berharapkan hasil yang beda gitu ya, percuma. Misalnya kayak istri pagi ini, oh kok nggak enak sih, ayo dong semangatin. Nah itu kan musuhnya BP-nya Iya, tuh. iya, 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 iya. Ayo dong apa-apa Memang gitu. kadang-kadang juga uh, Ya kan, kita ya juga kita apa ya ganteng gitu. uh, sebagai Ya. orang dengan borderline itu kadang-kadang susah untuk menerima kritikan, masukan, Hmm. apapun itu kalau bahasanya nggak kena di kita. Jadi kadang-kadang uh, kan itu harus Iya. jadi kayak seorang ahli tata bahasa yang banget banget gitu loh supaya maksud dan tujuannya nyampe gitu kan yang kayak gitu-gitu. Terus Mas Nov kalau kalau menyampaikan apapun itu, misalkan Iya, saran, betul. masukan ke istri dan anaknya tuh bahasanya seperti apa, Mas? Kalau gue sih paling kena ngobrol, jadi memang nggak apa ya, nggak gue kasih tahu harus bagaimana gitu, karena kan jujurnya gue juga nggak tahu dong pikiran mereka pada pada kondisi yang bagaimana. Jadi kalau misalnya gue Iya, suruh iya. sesuatu belum tentu mereka bisa lakukan. Jadi lebih kita ngobrol terus nanya, ya di breakdown gitu, kenapa, ada apa, terus kira-kira gimana nih, maunya apa, gimana caranya supaya ke sana, yuk kita pikirin bareng-bareng. Lebih kayak gitu. Jadi pada akhirnya mudah-mudahan justru dari istri sendiri yang keluar, oke udah deh, besok begini coba yuk. Jadi nggak, jangan dipaksa, yang pasti paksa itu kan nggak, bukan jalan yang inilah kan. Jadi lebih gue ajak ngobrol untuk mereka, biasanya setelah ngobrol itu pun nggak usah ngapa-ngapain, ngobrol doang nih Iya, 2 iya, menit iya, iya. habis itu segeran udah. Jadi benar-benar benar-benar mengutamakan two way Cuma ngobrol communication doang berarti ya, gitu. Mas ya? Nah, jadi benar, nah itu juga gue masih belajar. Istri udah berapa tahun mengajarin bahwa kalau dia lagi bad mood, dia bilang, dia lagi curhat, Hmm. dengerin, jangan kasih solusi. Gitu. Itu Gue itu nggak mau juga minta solusi. itu juga kalau Jadi untuk gue itu cuma gue agak duduk kurang ini dengerin. juga ya Mas ya untuk itu maksudnya entah karena gue ini seorang dengan borderline apa gue seorang laki-laki biasanya kita kalau dengar apapun itu memang otak laki-laki itu langsung solusi apa gitu ada masalah solusi apa ya kan gitu itu kan gue juga Nah belum itu bisa biasanya membedakan untuk lebih hal yang itu ya. praktikal. Benar. Ya. Nah, itu juga gue nggak tahu gitu. Tapi yang gue belajar sih itu, maksudnya istri bilang kadang-kadang udah dengerin aja Mm-mm. gitu. Udah tahu, dia udah tahu harus ngapain, dia udah Iya tahu iya mestinya iya iya ngapain. iya. Cuman Itu gue kayaknya otak kesel gitu. laki-laki emang kayak gitu Mas. Jadi lebih baik gue dengerin, gue cerita, Iya gitu. udah Eh, nah mungkin sekarang ya. itu juga banyak Gitu. message yang masuk di apa di PM ke grup kita. Eh, Kalau ketemu dengan yang seperti itu nih Aha. banyak yang katanya masih pacaran gitu Mas Bob ya. Banyak katanya masih pacaran, tapi mereka sudah tahu kalau Mhm. pacarnya ini Mhm. mengalami hal-hal seperti kita nih Nah, para penyintas. Ini langkah pertama yang mereka lakukan tuh sebaiknya gimana untuk oke. yang masih Mhm. denial, Mas? Nah, kalau Iya, denial iya, itu iya. susah sih sebenarnya. Terus terang itu pernah gue ketemu yang denial gitu. Cuman
mungkin kasus gue bisa jadi contoh. Jadi yang mau ke psikolog dulu gue, bukan Oh, lo yang istri. pancing ya? Tapi kita datangnya Lo yang bareng tuh mancing temenin. istilahnya ya? Itu gue juga waktu itu belum tahu kan. Enggak, Oh, waktu itu gue oh gitu. sebenarnya belum tahu. Waktu itu gue nggak tahu kalau istri ada masalah. Oh, Jadi oke benar-benar oke oke. ke psikolog mau buat Mm-mm. gue gitu. Tapi gue minta istri temenin yuk. Tapi mungkin cara itu bisa dipakai kalau memang. Or at least bukan masalah di gue, tapi kok kita kenapa sih hubungannya begini? Yuk kita cari siapa sih yang lebih expert Oke gitu oke. soal hubungan ya. Psikolog kan salah satunya. Yuk kita tanya gitu. Jadi memang udah jenjang kita waktu itu pacaran cukup serius, memang sudah mikirkan mau nikah. Jadi yuk kita Hmm. coba cari tahu kenapa sih sebelum menikah memang kan kejadian. Gitu. Nah, itu kalau denial memang kayaknya agak berat sih, memang Nah harus ini loh, sabar, lebih yang sabar, belum tentu lebih semua pelan-pelan. orang punya tingkat kesabaran, Mas. Itu tuh. Ini gue salut sama orang-orang caregiver tuh karena memang kesabarannya Ya, itu yang bener, yang kayaknya over the limit gitu. Sabarnya tuh yang beneran dalam artian sabar gitu. Tuh gimana sampai bisa punya kesabaran yang kayak gitu, Mas? nah gue kenal memang kan gue juga ikut di Nah, BCI shout ya, out tuh anak-anak BCI. Bipolar Caregiver Hmm. Indonesia. Ya ya, lanjut Memang lanjut ada lanjut. beberapa orang yang Hmm. ada beberapa orang yang memang sabarnya tuh tinggi banget. Kalau gue merasa sabar gue sebenarnya nggak tinggi. Cuman triknya tadi itu gelasnya kecil gitu, gue nggak gede. Kalau yang sabarnya Ya ya ya. tinggi kan Ya ya ya. mungkin punya baskom dia, gitu, nampung semuanya. Nah, kalau gue sih gelas kecil doang, tapi ya harus sering-sering dikosongin. Gitu. Kadang-kadang ada emosi, marah, gitu. Tapi apa ya? Kalau gue juga mikir kalau gue keluarin emosinya, misalnya gue gebrak pintu atau apa, itu nanti efek ke Imagine. istri akan Ya jauh ya betul. lebih parah dibanding efek ke gue. Nah, ya kan, maksudnya buat gue setelah banding Hmm. pintu selesai, udah gitu, kesel kan. Tapi buat istri begitu banding pintu Iya, kan otaknya terpicu langsung langsung itu start, ke gitu. trigger. Heeh. Langsung banyak pikirannya kan. Nah, nah, jadi itu lagi lah balik tadi coba pakai logiknya bahwa oh ya apa sih yang lebih banyak untungnya dibanding ruginya gitu, mana sih yang ini, jadi kadang-kadang ya begitulah gitu. Tapi Ya memang of course, emosi because sih you only a susah human bisa juga dijelasin. kan. Sama kan, sama-sama manusia kan. Heeh. Iya. Mm-mm. Iya, Lalu kalau misalkan nah, untungnya kalau itu ya kalau tadi misalkan sih lagi yang ya. apa namanya, relapse nih ya, baik istri ataupun anak, misalkan kita tahu nih Mas Nov pasti lihat, Mhm, oh nih lagi relapse nih. Langkah apa yang Mas Nov ambil? mhm, mhm. Eh, biasanya nomor satu pasti ngajak ngobrol. Terus pertama-tama nyari apa yang dia khawatirkan dengan relapse ini. Biasanya mereka itu kan justru lebih sensitif ya Iya, dari betul, maksudnya dari betul. gue gitu. Istri itu lebih sensitif. Jadi kalau dia merasa relapse itu yang dipikirin tuh kadang-kadang bukan soal dirinya tapi aduh ntar gimana ya anak, ntar gimana ya belum nyapu rumah, aduh gimana ya masih, Mm-mm. aduh nggak enak sama gue sama suami gitu. Justru kayak gitu-gitu yang jadi beban. Biasanya gue ngobrol terus oke apa yang dikhawatirkan, ya udah misalnya aduh anak gimana, ya udah ntar gampang aku yang urusin, tenang aja, tenang, jadi meyakinkan mereka bahwa oke it's your Mm. time to deal with yourself, sisanya tenang aja gitu, sisanya biarin Oh gitu. Jadi gue yang ya cuma ngurusin lah istilahnya kayak gitu. Nah, biasanya satu step itu udah comfortness ya, berarti ya. ngebantu Pada banget. intinya itu ya, give comfortnessnya ya. Ya sih itu sebenarnya. Ya, Ya ya. ya karena kan Mm. dia harus deal dengan masalahnya dia, jadi masalah yang di luar dia yang bisa gue kerjain udah tenang aja gitu, Oke jadi oke oke. memberi dia ruang Kalau lah masalah tidur gimana Mas? itu biasanya membantu. Tidur sih belakangan udah baik sih, istri udah oke tidurnya, mungkin obatnya udah mulai bagus juga, udah mulai cocok.
Eh, jadi Kenapa tuh? masalah bangun pagi. Kalau tidurnya masih masih mendingan. Memang kan bangun melek itu kalau lagi bad mood kan ya berat gitu, mau ngapa-ngapain, mau nggak usah apa, mau duduk dari tempat tidur aja udah berat gitu kan. Kebetulan belakangan ini 2 bulan terakhir memang lagi kacau, nggak tahu karena Mm-mm. memang bipolarnya atau BPD-nya gitu. 2 bulan terakhir memang agak kacau, tapi ya itu kayak balik lagi. Kalau gue perhatiin Mm-mm. ya, bangun tidur gue kesel nih, ayo dong Iya, iya, bangun dong, walaupun gue nggak akan teriakin ya, iya. karena kan memang kondisinya nggak bisa diteriakin. Tapi gue istilahnya komplain lah, ayo dong bangun udah jam segini nih, ini. Beda sama misalnya bangun tidur melek, gue peluk, terus, hai Oh selamat gitu. pagi. Itu efeknya beda, Oh, sekedar gitu doang, ya. oh gitu. Iya, Sekedar iya, comfort, iya. tadi lah balik lagi ke comfort. Jadi, nggak tahu ya, mungkin Mas Regi yang lebih ngerti, tapi kalau dari gue ngelihatnya, kesimpulannya adalah, yang mereka takutin itu kalau harus Iya, memang, melewati semuanya sendiri. memang. Kayaknya itu. Jadi kalau gue kesel atau gimana, dia merasanya sendiri, oh gue mesti sendiri nih. Iya. Nah, itu Nggak, kalau mungkin Mas kalau Regi yang lebih kalau menurut ngerti. gue sih gini Mas, kalau ini untuk kita ngomong masalah tidur ya Mas ya, masalah tidur. Untuk kita sebagai penyintas itu tidur Aha, tidur itu salah satu yang krusial Mas. Tidur itu salah satu mhm. yang krusial. Kalau kita sampai nggak tidur, Ya, sudah akan bisa dipastikan nih Mas, bed paginya ini itu akan ngaco tuh Mas, jujur deh, ngaconya benar-benar ngaco gitu Mas. Gitu. Jadi memang ya, uh, kita juga kadang-kadang itu perlu tidur ya. yang kualitas. Bukan berarti maksudnya tidurnya yang 8 jam, 7 jam itu bukan, tapi tidur yang Mhm, berkualitas. Dalam artian tidurnya misalkan 3 jam pun cukup, asal tidurnya itu berkualitas gitu. Bukan dari kuantitasnya yang kita lihat, tapi kualitasnya. Dan tidur yang berkualitas itu kalau kalau gue nih for example ya, itu gue sebelum tidur itu gue berusaha untuk mengosongkan apapun mhm, itu yang ada di pikiran gue karena kan gue juga kerja, gue juga menjalankan ini kita komunitas kita, terus gue juga punya band yang harus gue urus juga, lalu beberapa pekerjaan yang lain yang mhm. tangan. Jadi menurut gue juga otak, apalagi otak gue nih yang tiap hari udah berantem nih mas, ya kan? Di otak nih gue nih perang nih, tiap hari otak gue tuh perang. Jadi kalau Ya, di peperangan itu kita teruskan, nggak kita istirahatkan, udah pasti mas besok paginya tuh gue ngaco mas gitu. Jadi emang mhm, tidurnya itu untuk kita penyintas tidur itu sangat penting ya, sih. Sekarang gue tanya gitu mas, uh, untuk ya, farmakologinya gimana istri dan anak, heeh, farmakologinya apa aja? mhm. Kalau istri sekarang Fluoxetine antidepresannya ya, pakai fluoxetine, terus Paxlovid, mood stabilizernya Depakote, antipsikotik Abilify. antipsikotiknya Abilify. Oke. Itu doang sih 3. Hmm. Kalau anak sih sekarang udah eh, Apa cuma sorry? minum itu apa Simbalta. Oke. Simbalta. Simbalta itu apa ya? Hmm, hmm. Duloxtan ya sama istrinya. Nah itu SNRI Ya. beda beda sama kalau fluoxetine itu kan SSRI. Hmm, hmm. Nah itu SNRI sama-sama Anak anti nggak? depression kan. Oke. Nah, anak sih udah mulai bagus. Hmm, Tadinya oke. malam harus minum lorazepam buat tidur. Oh udah nggak perlu ya, alhamdulillah, Tapi alhamdulillah. sekarang udah nah, Puji syukur puji Tuhan. Oke. Hmm. udah bisa tidur. Tapi intinya tetap, Nah, maksudnya biasanya kalau yang di pakotnya kan itu harus benar-benar disiplin tuh mas. Di pakotnya tetap disiplin ya. ya tetap Mm-mm. jamnya sama gitu kan harus minumnya. Terus sekarang sih 500 mili lagi Mm-mm. makanya lagi agak nggak enak kan. Dulu sempat 250 lama tapi Oh, karena mulai berarti nggak udah enak jadi temperingnya udah dia cukup oke lebih ya. Nah, gini nih, banyak juga untuk farmakologi nih ya. ya, Mas ya. Karena kan gue sendiri pun juga ngerasa nih ya, ada Mhm, momen-momen ya, momen di mana
kan it's been 10 years for me ya, since I've been diagnosed. Ada momen di mana Ya. itu kita tuh muak Mas dengan obat. Kita muak dengan obat, beneran muaknya tuh dalam arti yang literal gitu, secara harfiah gitu, muaknya bener muak. Sampai kalau ngeliat obat tuh baunya pengen muntah Mas gitu. Berarti kan secara harfiah gitu tuh. Nah, Mas Nov triknya gimana nih Oke. supaya anak sama istrinya pasti dia, gue udah yakin pasti anak istri pun merasakan hal yang sama tuh ya kan. Nah, trik Mas Nov ini sebagai caregiver supaya istri dan anak tetap disiplin minum obat itu gimana Mas? Nah, itu kali ya, gue caregiver tapi mungkin beruntung banget kali ya. Karena istri sama anak selama ini sih gue ngasih pengertiannya adalah, oke, minum obat memang Iya, mungkin iya. takut ginjal apa segala macam, kan kita juga nggak tahu ya. Gue juga bukan dokter lah, istilahnya gue juga bukan dokter kan. Tapi udah yang praktikal aja kita pikir, maksudnya kayak obat. Dengan minum obat kualitas hidup jauh lebih baik nggak dibanding nggak minum obat? Iya sih. Jadi memang kan yang dia ngerasain sendiri dengan obat dan tanpa obat itu beda di otaknya kayak gimana tuh muternya gitu kan. Ya, akhirnya ya udahlah gitu, nggak usah dipikirin kan. Kalau minum obat misalnya ya minum gitu pagi malam, kadang-kadang kan gue ngingetin gitu. Alhamdulillah sih selama ini tidak ada pernah masalah sampai oh bener-bener nggak mau, paling males gitu. Kalau udah males ya oh ya udah gue yang ngambilin gitu, bawain minum. Jadi kalau udah di depan muka obatnya tinggal telan minum, lebih gampang kan buat mereka, kayaknya nggak terlalu masalah. Tapi kalau suruh misalnya lagi tidur, aduh lupa obat, terus udah ambil ke depan, itu kadang-kadang mungkin berat gitu ya. Jadi kalau obat gue biasanya kalau sampai udah ini banget ya, ayo gue kasih di depan muka aja. Terus ada juga nih Mas, masuk beberapa pertanyaan tentang apa namanya biaya nih Mas. Kita kan tahu ya, untuk obat-obatan, terapi dan segala macam apapun itu, untuk kita sebagai penyintas yang kebetulan spesial ya, punya penyakit ini, nggak murah ya Mas ya, nggak murah ya. Walaupun juga ditanggung sama BPJS, tapi ada beberapa yang tidak ditanggung, yang tidak di-cover gitu oleh BPJS. Nah, kalau Mas Nov sendiri gimana nih ininya, state of finance-nya tuh gimana tuh? Kebetulan sejak COVID memang agak parah sih. Biasalah kayaknya keikut semua juga. Tapi untung memang sebelum itu kita udah mulai pakai BPJS. Jadi dengan BPJS itu alhamdulillah semua obat yang diminum istri itu tercover. Jadi itu rumah sakit mana Mas? Kalau boleh tahu, boleh di-share Mas. Oh, itu semua di situ semua di cover ya. Karena gini Mas, karena setiap rumah sakit ini, baik itu RSUD atau itu RS swasta, kebijakannya itu beda-beda Mas tentang BPJS ini loh. Kebijakan itu beda-beda. Ada misalkan di rumah sakit A, obat B ini di cover, obat C-nya tidak gitu. Tapi di rumah sakit K gitu contohnya ya, yang obat ini di cover, obat ininya nggak di cover gitu. Karena itu memang tidak ada bermasalahan di situ, saya juga mengakuinya. Dan itu juga waktu itu gue kan advokasi langsung ke BPJS dengan beberapa founder-founder komunitas kesehatan mental lainnya, langsung ngobrol dengan BPJS-nya sendiri. Lalu kan kita diberikan formulanium apa-apa saja yang tercover, yang seharusnya tercover oleh BPJS. Tapi kenyataan di lapangannya nggak seperti itu, ya kan? Dan ketika setelah melakukan advokasi tersebut di BPJS, kita para founder ini membentuk sebuah WA group juga, ya kan? Dengan ada beberapa orang BPJS sendiri di situ. Lalu kita ngadu nih Mas, kita ngadu nih, misalkan ada member ngomong, Mas Riki begini,
Mas Regi kok rumah sakit aku gini-gini nggak di gini bla 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 segala macam, banyak kan seperti itu. Terus itu langsung aku forward biasanya tuh ke apa grup WA yang sama BPJS itu. Dan aku juga nggak ngerti gimana atau apanya, mereka sendiri nggak bisa ngejawab loh Mas. Itu aku, ya gimana ya? Iya, mereka sendiri nggak bisa ngejawab gitu. Kadang-kadang gue juga jadi gimana ya? Lu kan orang BPJS, maksudnya lu nggak bisa jawab gitu loh. Ya kan, karena mungkin mereka terbentur birokrasi, terbentur aturan dari antara rumah sakit dengan BPJS-nya, itu gue juga nggak ngerti. Tapi seharusnya nih, nah ini juga nih yang akan dalam waktu dekat ini, gue akan advokasi lagi, karena gue sudah merencanakan untuk bikin advokasi lagi langsung kepada BPJS-nya, sekalian kita bisa melibatkan dari Komnas, dari Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Mohon buat yang lagi nonton ini, doakan aja supaya nanti bisa terlaksana advokasinya dengan bagus. Karena gitu Mas, tidak semuanya tuh tata laksana di lapangan tentang apa yang ada di susah banget gue sebut tuh kalimat permaniliumnya itu ada gitu dan dipatok gitu. Ini yang jadi kendala kan buat kita ya tentunya, dan suara-suara ini kita harus dengar. Karena apa? Karena kita ini Mas sebagai penyintas itu kita dilindungi oleh undang-undang disabilitas. Itu ada, kita punya hak di situ. Ya, nah ini yang terus gue paksa untuk kayak gue advokasinya tuh gue harus, misalkan gue ngomongnya gitu, contohnya desibel volume gue kemarin itu hanya di desibel 5. Mungkin nanti di advokasi selanjutnya gue harus 8 nih desibel volume suara gue gitu. Jadi supaya lebih kedengar gitu Mas. Iya, soalnya jujur banyak kendalanya seperti itu Mas. Ini kita tidak ngomongin BPJS kelas berapanya ya. Enggak. Kita ngomong semuanya. Karena misalkan kita BPJS kita kelas 1 ataupun BPJS kita kelas 3, obat yang kita dapatkan sama. Harus sama. Dan pelayanan dari psikiaternya pun sama. Hanya mungkin nanti yang sedikit berubahnya di jika rawat inap, gitu Mas. Bedanya di situ aja udah. Jadi sebenarnya gue pun sekarang juga udah turun ke kelas 3 gue loh. Gue aja pun gue turun ke kelas 3. Karena kan kemarin ada sempat naik, terus turun lagi, terus sekarang naik lagi, gitu kan. Jadi kayak ini gue juga bingung pemerintah maunya seperti apa nih ya kan, kita juga bingung kan. Sekarang akhirnya tapi gue BPJS gue yang mandiri udah gue tutup karena sekarang gue udah kerja di sebuah perusahaan yang puji syukur alhamdulillah ditanggung sama perusahaan gitu kan. Jadi itu gue nggak terlalu concern lagi di situ. Tapi kan tentu gue concern terhadap penyintas yang lain nih Mas, ya kan? Ya apalagi dengan pandemi seperti ini yang sedikit kesusahan. Karena kan kita juga tahu nih member-member kita kan seluruh Indonesia nih Mas. Dan apalagi yang di pelosok-pelosok gitu loh Mas. Gue concern tuh di situ tuh. Gitu. Itu gue concern. Kasihan mereka, misalkan contohnya kita punya member di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi dia tidak ada layanan kejiwaan. Mau tidak mau dia ke Padang. Ini contoh kasus ya. Dia ke Padang. Itu aja dia sudah membutuhkan ongkos, waktu, tenaga ya kan. Lalu ketika dia sampai di Padang, itu dia tidak mendapatkan apa yang harusnya dia dapatkan gitu Mas. Gitu loh. Jadi gimana ya untuk ini advokasi ini gue tuh cukup giat banget Mas, jujur aja, karena gue pengennya tuh kita semua mendapatkan hak yang sama karena kita dilindungi oleh undang-undang disabilitas itu hak kita Mas. Jadi memang gue agak sedikit sebenarnya udah diambang kasar loh Mas, jujur deh, gue tuh udah diambang di kelas kasar gitu kalau ngomong sama orang-orang ketika gue advokasi. Itu gue sedikitnya keras gitu, kalau kasar ini ya diksinya kurang ya, gue keras gitu maksudnya. Gue agak sedikit keras karena gue memperjuangkan member-member gue nih, terutama yang gue utamakan member-member gue dulu tentunya ya, untuk mendapatkan haknya, karena itu memang hak kita gitu loh gitu. Ya gitu,
Terus kira-kira nih sekarang apa? Ya itu masalahnya. Mhm. Iya, masalahnya tiap rumah sakit nggak jelas sih peraturannya. Mhm. Memang kebetulan gue dapet di RSUD Tangsel itu di Pamulang, full nggak pernah sama Oke. sekali keluar sepesek pun. Jadi dari obatnya pertama sertraline, berubah jadi fluoxetine, apa segala macam. Malah kadang-kadang dokternya tuh, aduh, ini kayaknya ini takutnya kurang nih. Udah ya saya kasih 3 kali ya. Kalau lagi nggak enak minumnya 3, tapi kalau agak enakan minumnya 1. Jadi obat benar-benar full cover gitu. Dan kita nggak pusing gitu. Malah dikasihnya Oh, justru ih bagus istilahnya banget tuh Mas. bukan Mana pas-pasan itu gitu. RSUD Tangsel ya? Jadi kan, iya itu Tangsel. Gue nggak tahu, belum pernah ke RSUD lain untuk Heeh. masalah ini ya, polijiwa ini ya. Kebetulan nih mau pindah nih nanti, Heeh. nggak tahu nih. Karena kan gue pindah rumah agak jauh, mungkin mau pindah ke RSUD Bitung, tapi nggak tahu nih. Mau nyoba, Mm-mm. gue telepon dulu, mungkin farmasinya apa aja yang di cover, tapi nggak tahu, dia nggak berharap banyak juga sih. Mudah-mudahan bisa dapat informasi. Mungkin kita telepon dulu farmasinya, obat apa aja yang di cover gitu. Jadi lebih inilah, tapi nggak tahu ya, kayak yang lo bilang tadi nggak yakin juga Iya, gitu, pengen cari tanya informasi dulu. apakah bisa dapat atau enggak gitu. Oke Mas, sekarang kita move to the next Hmm, subject, ya, stigma. Nah, banyak nih Mas ya, ya, stigma di masyarakat ah, ODGJ itu kan adalah ya, orang-orang yang telanjang terus ah, lari-lari di jalanan gitu loh, Mas. Stigma itu kan. Nah, banyak sekali ya, dari member-member kita yang hmm, masih ya, menutup diri loh, Mas. Menutup diri dengan kadang banyak sekali juga masuk message-nya tuh hmm, anonimus gitu karena mereka takut akan stigma gitu kan. oke, Nah, menurut Mas Nov nih untuk kita hmm. handle masalah stigma ini gimana nih Mas Nov? Wah, itu dia. Ini kebetulan apalagi dengan BPD itu kayak bertolak belakang ya. Maksudnya Banget kalau Mas, yang gue banget. lihat ya, BPD Jangan lo itu kan senggol sangat gue sensitif. senggol lo dua Apa? kali. Lo senggol gue sekali, gue senggol lo bisa 5 kali Dilihat gitu mas. Iya iya, terus. di, iya, dilirik caranya berbeda Iya aja, iya. itu dipikirin ya kan. Ada yang melihat dengan Benar. cara yang sedikit beda aja, itu dipikirin. Nah, kalau itu mungkin dari awalnya adalah gue orang yang cuek ya. Mungkin dari kecil diajarinnya adalah pikirin diri sendiri, jangan mikirin orang lain untuk hidup ya. Maksudnya bukan ya apa kayak jangan dengerin kata orang lah istilahnya. Kalau menurut lo melakukan hal yang baik Iya dan benar, benar, benar. sok Itu lanjutkan, itu bagus ya kalau kita punya jangan pemikiran dipikirin. seperti Jadi itu. Tapi karena kadang-kadang kan kita hidup bermasyarakat nih ya, mas ya. Nah itu tuh nah, tapi ya kadang-kadang tetangga kondisinya ada berat aja gitu. nih yang ngomong apa gitu kan. Hmm. Nah, gitu kadang-kadang tuh kita secara tidak langsung kita dapat informasi itu dari Ya, tetangga-tetangga kita nih ya. Itu langsung kadang-kadang bikin kita down-nya tuh banget loh, Mas. nah, ya. Jadi gue kalau sama istri sih, kita justru apa ya, bukannya menggembor-gemborkan, tapi tidak menutupi sama sekali. Jadi benar-benar memang, oh ya, kadang-kadang teman gitu ngobrol-ngobrol, oh ya biasa aja. Itu bukan, jadi gue berusaha membuat bahwa itu bukan sesuatu yang aib atau aneh atau gimana gitu. Bahwa ya memang kondisi ya kayak, apa ya, kan ada orang yang, oh ya nih, mata gue yang sebelah Oh kanan agak gitu. nggak enak melihatnya gitu, as normal as that gitu, dengan keadaan mental itu. Nah, jadi kadang-kadang kita lagi ngobrol cerita, oh cerita iya gitu. Mungkin malah kadang-kadang bercandanya agak sedikit apa ya, bukan ya kasar mungkin ya, maksudnya Oh, iya udah minum obat gila belum gitu bercandanya gitu. Di depan orang-orang sengaja saya, kenapa gitu. Jadi gue sengaja menunjukin ke mereka bahwa yang namanya apa gangguan mental, apa gangguan kepribadian itu nggak parah kok gitu. Memang orang normal, cuman ada kondisi gitu.
Jadi kayak gue sengaja nunjukin ke mereka nih baik-baik aja kan, gue selama ini temenan juga nggak ada masalah kan. Masa dengan begitu tahu terus jadi berubah Iya, gitu. iya, iya, Emang apa yang iya. berubah? Nggak ada gitu kan. Nah, jadi sengaja kita konfront. Kebetulan istri juga setuju dengan pandangan itu, dia juga dengan seenaknya ngobrol, iya nih gini-gini, gitu. Entah di Facebook, di mana, gitu. Memang dibuka, ya intinya sambil menyaring lah. Lo kalau menerima gue sebagai teman, Nah, ya terima. Kalau nggak mau, itu ya tuh nggak Mas. apa-apa, gitu. Nggak Itu ada nggak semua, masalah. tidak semua, Nah, model apalagi kayak kita gitu. dengan orang borderline ya. Kita dengan orang borderline ya. Kita tuh Ya, susah memang, sekali untuk memang, terima penolakan. nah, Terus kita yang kayak gitu loh. Itu kita jujur ya Mas, sampai sekarang pun gue ya begitu. betul. Gue begitu. Tapi trik yang tadi lo bilang itu, kasih tahu. Ya, Contohnya gini, gue kemarin di pekerjaan ini dari awal gue udah ngomong Mas. Contohnya gue udah ngomong. Uh, uh, Kasarnya gini, kelebihan gue A, B, ya, C, D, E, F, G gitu ya misalnya. mhm, Terus kekurangan gue masih dalam masa pengobatan gitu. mhm, Itu dari awal gue udah ngomong. Karena banyak sekali ya, ketika kita ngomongin masalah pekerjaan ya. Ketika kita apply, kita mau masuk sebuah tempat untuk kita ya, bekerja, karena stigma tersebut tuh Mas, yang masih kayak oh ini orang gila, udah mhm, reject aja, dan kayak gitu loh. Gitu tuh. Itu makanya trik gue gitu dari awal gue udah kasih tahu. nah, Eh, Plus gue di sini, minus gue di sini. Terima gue syukur enggak ya udah. ya, Rezeki nggak kemana, gue masih kerja dan lain gitu. Tapi kan belum, ini yang harus gue ya betul. encourage kepada teman-teman kita, kawan-kawan kita sesama penyintas untuk seperti itu. Jadi lebih baik kayak gitu aja menurut gue sih. Gimana menurut Mas Nov? Iya, mungkin ini kali ya. Kalau gue lihat kuncinya satu. Kenapa istri gue cuek dengan begitu? Karena dia tahu dia pulang ada gue gitu. Jadi mau kata orang ngomong apa, dia pulang ada gue yang nerima apa adanya. Mungkin itu yang bikin dia lebih cuek gitu. Nah, kalau untuk kasus kita di Iya, grup, iya. maksud gue kan kita ya punya each other gitu di grup. Mungkin orang lain nggak bisa ngerti, tapi lo balik pulang ke grup, oh semua menerima lo dengan tangan terbuka kok gitu. Mungkin itu yang mesti kita apa ya, bahwa you're not alone gitu. Jadi apa ya, kalau menyembunyikan itu soalnya kadang-kadang nggak ini, Iya, malah iya, makin tambah beban ya nggak, kalau iya. disembunyikan. Jadi masalahnya pas lagi relapse itu gimana masalah nyembunyiinnya, Benar, gimana benar, benar. masalah relapse-nya, jadi Iya, dua benar, benar. masalahnya kan. Gitu. Jadi ya nggak tahu, tapi memang nggak ini sih, gue juga ngerti nggak, apalagi kerja ya, Iya, belum iya. tentu 1 dari 10 kantor mau nerima gitu dengan keadaan itu kan. Ya memang agak susah gitu. Jadi itulah kalau menurut gue kenapa gunanya grup adalah untuk Hmm. saling pegangan nih, kita yuk sama-sama. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak jatuh sendirian terus nggak ada yang Hmm. bantuin apa gimana. Nah, Iya, balik support lagi system mungkin ke kita situ ya. ya, support Memang, dari ya itu peers juga kali ya. awalnya gue bikin ini kan kita juga karena Ya. sebenarnya tuh eh, awalnya tuh niat gue adalah buat ngebantu gue loh. Jujur aja nih. Awalnya adalah niat buat ngebantu gue. Gue pengen punya temen yang sama kayak gue mas. Gitu. Ya kan. Gue pengen punya temen yang sama kayak gue. Bla 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 segala Hmm. macem. Terus di tahun keempat, 4 tahun kebelakangan ini, gue sudah ngerasa nih, oke, Gi, sekarang posisi lo sudah di sini, maksudnya sudah cukup Hmm. stabil, walaupun kadang-kadang masih suka ya, itu kita nggak bisa bohongi ya, masih suka, tapi udah saatnya nih Gi, sekarang Hmm. levelnya harus lebih naik, gitu kan. Udah bukan lagi uh, kasih psikoedukasi Hmm. lagi, tapi gue lebih naiknya tuh maksudnya lebih kepada advokasi gitu mas. Makanya gue gencar sekali untuk ke instansi A, instansi B, Ya. sana sini advokasi. Gue lebih ke situ karena menurut gue untuk psikoedukasi member-member kita kok udah cukup mumpuni menurut gue. Jadi nggak harus gue yang turun tangan menurut gue. Tapi kalau misalkan advokasi kan yang Ya. mereka lihat kan tentu gue nya ya mas ya. Jadi itu Ah, gue lebih ke sana aja gitu. Gitu. Jadi karena kalau gue ya. juga terbentur dengan waktu mas sebenarnya Ya. gitu. Kan seandainya sih satu hari lebih dari 24 jam bisa gue lakuin mas.
Tapi ya gitu. Nah sekarang Mas Nov mau tanya apa nih ke gue sebagai penyintas nih? Apa yang kira-kira Mas Nov masih ini? Ya, sekarang dari Sorry, Mas Nov nih, putus-putus tadi kenapa? lo Gimana? kira-kira Pertanyaannya? apa pertanyaan lo sebagai caregiver Aha, ke penyintas? oke. Eh, Ini yang aduh, everyday susah life aja itu Mas, pertanyaannya yang susah. everyday life aja. Oke, everyday life sih. Apa ya? Gue justru pengen tahu sebenarnya kayak, nah kalau gue ngelihat Mas Regi, terus yang gue ngobrol ya, kalau di grup kan memang gue jarang ngobrol. Ya, ya. Yang gue ngobrol paling Mas Regi sama Natasha kan. Nah itu kalau gue ngelihat tingkat awareness Mas Regi sama Natasha udah cukup tinggi dalam hal kondisi eh, diri sendiri gitu. Jadi yang kayak tadi gue bilang istri gue juga udah cukup tinggi. Nah itu gimana cara kesananya? Mungkin itu bisa berguna buat teman-teman yang lain gitu. Karena kalau gue lihat untuk orang yang belum aware itu Gelap, gulita, dunianya tuh saya neraka banget gitu. sendirian, saya tidak punya masa depan, Iya. semua memusuhi saya, gitu-gitu ya. Ah, Betul. kalau Iya. kalau Nah, nah, gue juga nggak sadar apa yang terjadi. Istri gue sekarang ah, bisa gini, anak gue juga sekarang sudah mulai aware, dia jauh dibanding dulu. Nah, mungkin dari segi Mas Regi ada ini nggak buat teman-teman, supaya aware. gimana sih caranya supaya Kalau aware? gue nih, ini gue ya, dari gue. Uh, Dan harap digarisbawahi juga, semua orang punya caranya ya, masing-masing ya. Tapi ini dari gue. Kebetulan memang gue dari kecil ya, punya sifat atau karakter yang kompetitif gitu mas. Kompetitif gitu ya. Di situ. Dan di otak gue oke. ini setiap hari itu perang, dia perang nih di otak, overthinking dia perang tuh antara yang Hmm, ininya yang itunya, pokoknya perang tiap hari. hmm, Dan itu di situ gimana cara gue memenangkan peperangan itu, karena gue punya kebetulan gue punya karakter yang kompetitif. Ya mau tidak mau gue banyak baca, gue banyak hmm. konsultasi, nggak hanya ke dokter satu atau dua. Udah seenggaknya di seluruh pulau Jawa psikiater udah gue datengin mas. Jujur aja gitu ya. Beneran, beneran, beneran. Itu salah satu cara gue untuk mendapatkan ilmu yang, karena belum tentu dari satu dokter sama dokter yang lain itu mereka punya pola pikir yang sama kan, ya kan. Jadi gue kadang-kadang bukan mencari lagi yang second opinion, Betul. tapi bisa seven opinion gitu, sampai 7 atau 10 dokter gitu loh mas yang gue cari ininya. Dan kebetulan juga karena gue punya karakter yang kompetitif gitu, berarti gue kayak gue ajak berantem justru. Itu gue ajak berantem justru. Dan apa ya, karena itu sih mungkin mas, menurut gue kita Hmm, kita jangan mau kalah gitu. Kita jangan mau kalah, dan gue mungkin tipenya seperti itu, gue nggak mau kalah gitu. Even though at some point gue punya masa-masa gue yang ini ya, yang kelam gitu ya, itu gue biarin mas. Itu gue biarin. Misalkan gini, gue punya oke. hari ini tiba-tiba gue ngerasa entah kenapa nangis 2 jam sendiri gitu ya, nangis tanpa sebab, nggak ada angin, nggak ada apa, nangis ya. Hmm, Atau hmm, misalkan gue tiba-tiba merasakan kecemasan yang tanpa sebab juga, ini semua tanpa sebab ya. Ininya manipulatif, stresornya itu manipulatif gitu. hmm, Semua. Dan dulu itu hmm, gue masih suka fight itu gitu, oke. tapi sekarang gue merasanya karena gue sudah teredukasi banyak, menurut gue kan sampai di state mental yang seperti ini, itu gue biarin mas. Gue biarin, misalkan gue nangis, ya udah gue nangis aja, gue nangis aja. Gue kecewa, gue rasakan kecewanya. Gue bahagia, gue rasakan Hmm, bahagianya. Tapi misalkan dari yang negatifnya, hmm, contohnya kayak nangis nggak jelas gitu ya, di situ gue bikin goal, tapi gue kasih period gitu mas. Oke, hmm, misalkan oke, ya udah gue nangis dulu. Oke, oke. tapi Gi, ingat ya Gi, Hmm, 3 jam aja gitu loh.
3 jam aja gitu. Jadi tetap gue rasakan, tapi gue kasih timing, gitu. Jangan berlarut, gue kasih timing. Silakan nangis Jangan berlarut lah senangis ya. nangisnya, silakan kecewa sekecewa kecewanya gitu. Tapi gue ini kan mindset itu di timingnya itu. Oke Gi, nangisnya 3 jam aja ya gitu. Gi, kecewanya cukup aja 6 jam ya gitu. Itu kita sendiri yang ngatur Mas. Kalau gue ya, itu gue sendiri yang ngatur. Jadi gue set my own boundaries yang jadi karena gini, kita kan manusia ya, kita manusia ini, dan semua apapun rasa itu kan itu semua rasa yang manusiawi ya, rasa yang manusiawi. Jadi gue rasa ya rasakan, kita bukan robot. Jadi pemikiran gue adalah gitu, lo mau jadi robot apa lo mau jadi manusia gitu, as simple as that gitu. Kalau gue sih pengennya jadi manusia, gue nggak mau jadi robot yang disetel sana setel sini kan, nggak ini juga kan, nggak make sense juga gitu. Coba kita lihat nih Mas, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, Gi, fokus ke caregiver deh. Oke. Bless you and your wife, bla bla bla. Oke. Nah, sekarang coba Mas kasih tips-tips lagi kira-kira apa yang apa ya? Tipsnya lagi nih. Apa yang harus caregiver punya, setidaknya bukan caregiver punya, tapi masih yang harus caregiver pelajari sehingga mereka bisa di tahap seperti yang udah Mas Nov lakukan ini loh. Oke, waduh, tahap apa nih, masih Nggak apa-apa, sharing aja Mas, level sharing bawah aja. juga nih sebenarnya. Cuman gitu. Oke. Caregiver itu kan, kalau ini gue ini sendiri ya, menyimpulkan sendiri bahwa caregiver itu ada 2 tipe. Satu by choice, satu ya by condition. Jadi kalau by condition itu kan kayak orang tua atau anak yang orang tuanya penyintas. Itu kan bukan pilihan gitu lah. Istilahnya ya kondisinya memang adanya begitu. Kalau yang itu ya istilahnya memang apa ya, udah nggak bisa diapa-apain lah, ya kan, harus deal with. Nah, ini gue mau kasih saran justru ke yang by choice. Ini bukannya mau bukannya mau nakut-nakutin, tapi yakinkah gitu, ini akan jadi berat gitu, ini akan berat sekali gitu. Kenapa gue ngomong gini? Jadi maksudnya supaya insya Allah arahnya ke bahwa oke, gue siap. Jadi pas ketempa ininya udah tahu dan udah kuat. Gitu. Jangan kaget-kaget lagi gitu. Jadi yang by choice itu coba dipikirkan benar-benar gitu. Jangan sampai apa ya? Karena gini loh, untuk penyintas kita udah dekat, udah segala macam tengah-tengah, terus tiba-tiba stop, udah gue capek. Nah, kan bubar tuh, ya kan? Kalau caregiver tiba-tiba gitu. Udah gue capek. Banyak yang kayak gitu. Itu kan bubar pasti kan. Nah, itu dia. Jadi apa ya? Itulah, pikirkan matang-matang. Maksudnya gini loh, kalau di awal memang kira-kira nggak sanggup, mendingan jangan. Kasihan sih si penyintasnya juga. Ya? Dan kasihan si caregivernya juga gitu. Kalau saran gue begitu. Iya, dua-duanya pasti hancur itu. Dan nggak gampang. Dan apa ya, sebagai caregiver jangan pernah mikir apa, kita tuh bukan malaikat, kita tuh nggak mungkin. Kalau ditanya pernah nggak gue sebel sama istri gue, pernah, sering, mungkin sehari 3 kali pernah. Pernah nggak gue emosi, sering gitu. Cuman kan abis itu ya udah gitu, terima aja bahwa oh iya gue emosi karena ini kayak tadi Mas Regi bilang, semua apa ya, itu kan basic insting manusia ya, emosi, mau istilahnya greedy apa segala macam, itu kan semua basic instinct, jangan dilawan gitu. Maksudnya lo mau menjadi malaikat harus sabar terus-terusan, nggak bisa. Jadi tips gue sih mendingan gitu, diterima, terus oh ya udah, misalnya mau sampai kesel pun gue keluar, gue tendang-tendang apa di luar, jangan kelihatan istri gitu ya. Terus balik lagi udah tenang ya silahkan gitu. Yang penting jangan dilawan. Kalau dilawan nanti lama-lama meledak. Asal apapun itu gak dilakukannya depan penyintas ya Mas ya. Jadi
ya dipikirkan gimana penyalurannya gitu. Itu apa ya, untuk kebaikan bersama kok gitu. Bukan cuma untuk kebaikan penyintas doang, Jadi kebaikan kalau kita juga misalkan lebih baik nantinya. kalau misalkan uh, Nah, yang gitu Mas maksudnya. Nov lakukan sekarang adalah caregiver-nya berarti juga ikut mendampingi ketika konsultasi, ketika assessment gitu, berarti supaya caregiver juga dapat knowledge ya. Harus ya, ya ya benar. Gue juga Oh, setuju itu itu. harus, itu harus. Iya, harus. Kalau menurut gue sih itu nggak bisa ditawar, kalau itu harus didampingi. Karena kan istilahnya ini hidup gue sama istri gue, hidup kita berdua. Terus mau suruh istri Iya gue iya. doang sendirian ke psikolog ngurusin hidup Mm. kita berdua, kan nggak bisa. Ini juga kayaknya Jadi berlaku memang harus juga berdua untuk yang misalkan ngurusin. caregiver-nya adalah istrinya atau ceweknya begitu ya Mas ya. Sama aja ya. Sama aja ya. Nah, Sama aja. hmm. Itu. Karena kan memang Terus keluarga gitu selain hidup kita. apa knowledge tentang kesehatan mental, kira-kira apalagi knowledge tentang makna hidup lah misalnya kita ininya ya. Hah? Kira-kira makna hidup apa nih yang seorang caregiver Oh, seenggaknya punya knowledge di bidangnya tuh, Mas? oke. Ini apa ya? eh ini agak sensitif sih. Gak tahu deh. Is it okay? Like, maksudnya gini, sebagai caregiver intinya harus pasrah. Ya, Pasrah itu yang penting. seperti Bukan Nerimo bukan tadi ngomong menyerah itu ya. ya. Iya, iya. Pasrah. Ya, Harus. mm-mm. eh, Kalau nerima kan menerima keadaannya. Kalau pasrah tuh lebih kayak apa ya? Kayak kita harus sadar ada beberapa hal yang di luar Oke, kontrol kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. oke. Itu maksudnya pasrah. Jadi ya mungkin caregiver sendiri kan ada apa ya? Ada saat-saat kondisi di mana yang sangat nggak enak, yang ingin melakukan hal-hal yang bagaimana lah gitu ya. Nah, kita sebagai caregiver itu bisa Iya, iya, iya. jungkir balik sendiri itu kalau mikirin gituan kan. Aduh, ya kan gimana ya, aduh ini ya gitu. Jadi apa ya? Eh, ya kita harus harus legowo lah, harus Tetap pasrah lah ikhtiar ya, gitu. Mas. Tapi Iya, iya. bukan menyerah berarti gak ngapa-ngapain gitu. Tapi uh, jadi gini intinya tuh kayak misalnya uh, ini kan ada masalah, kita harus mikirin masalah ini. Tapi kalau kita khawatir dengan hal lain, boro-boro kita bisa Oke, mikirin oke, itu oke, susah oke. sih jelasin. Gue nggak mau ngomong Oke, kata-kata oke, itu. oke. Itu beda. Ya. Jadi gitu. Jadi intinya fokus ke hal yang bisa dilakukan. Untuk hal yang tidak bisa dilakukan di luar kekuasaan kita, dipasrahin aja berdoa. Terus Ya, nih Mas, ada satu itu lagi aja. pertanyaan nih. Misalkan penyintas Ya. sedang impulsif nih Mas, impulsif atau misalkan dia sedang manipulatif Mhm. atau dia sedang yang Mhm. gimana-gimana. Nggak, kita ambil contohnya aja misalkan Mhm. impulsif ya. Impulsif orang-orang seperti penyintas kan eh, ya Mhm. impulsifnya itu banget banget ya Mas ya. Terus Mas Nov nih gimana nih cara untuk Ya. jangan Ya. begini terlalu ini begini. Gimana tuh Mas triknya? Oke. Nah, justru pada saat itu kan istilahnya Iya, iya, si iya. penyintas itu tidak bisa berpikir Heeh. jernih, ya kan? Karena si impulsif tadi. Justru kita sebagai caregiver yang harus ngewakilin. Jadi misalnya, selama itu tidak ada efek berkepanjangan, misalnya, oh dia mau impulsifnya, oh ide-ide, oh gue punya ide gini-gini, ya udah ngobrol, duduk, anggaplah memang maksudnya harus dianggap serius gitu bahwa oh ya kita bahas idenya, kita ini, kita jabarin, kita Hmm. tulis-tulis kalau perlu, apa, bikin plan, apa segala macam. Itu kan nggak ada efek negatif yang berkepanjangan, ya kan? Tapi memang si caregiver harus istilahnya, oh ya, be there gitu, harus ngobrol dan harus terjun ke dalam, nggak cuma bisa, oh ya, ya, karena penyintas, biasanya BPD itu apalagi nggak bisa dibohongin kan. Jadi nggak bisa kita cuma Betul-betul. pura-pura gitu. Betul, Itu percuma. betul, betul.
Itu misalnya impulsif. Nah, bahaya tuh. Kalau Gimana tuh? impulsifnya misalnya belanja ya, nah di situ mungkin kita ah, ah, agak ini, oke mau beli. Jadi memang gue di otak gue selalu udah ada patokan berapa sih yang boleh dipakai untuk Oh, lu anggarkan? kondisi pas lagi impulsif. Oke, oke. Jadi udah disiapin lah gitu. Ada. Nah, nanti kalau melakukan itu ya gimana ya, tinggal main inilah kayak yakin mau ini apa mau ini. Loh ini kan belum dimakan masih ada misalnya di makanan atau apa barang. Oh barang yang ini ada loh. Nggak mendingan beli ini aja gitu. Apa? Jadi mungkin justru dialihkan mau belanja sesuatu, oh kita belanja aja yang berguna sekalian yuk gitu. Iya. Karena kan Benar, biasanya benar, mereka benar, hanya ingin benar. membelinya, Desire di situ. barangnya sendiri kan Benar, nggak benar. penting. Nah, ya, jadi mendingan yuk kita beli yang penting sekalian yang kita bisa pakai, ya kan. Tapi balik lagi tadi jangan dibohongin gitu, jangan di saya oh diadem enggak gitu, justru harus Iya, iya, tulus iya. gitu. Iya, iya. Kalau enggak kan mereka juga tahu, Jadi oh ini jadi gue kayak dibohongin wah. impulsifnya ya memang diinikan, diikuti, maksudnya difasilitasi, tapi dengan anggaran yang udah pas gitu ya. Iya, Hmm. difasilitasi. Sambil kita menjaga. Ya, sambil kita menjaga. Jadi tergantung tadi impulsifnya apa. Kalau misalnya diikutin nggak ada masalah ya ikutin aja. Betul, betul. Itu kan harus keluar kan mereka Hmm. juga gitu kan. Tapi di antara Pengen dikeluarin gitu. Nanti juga sudah ya selesai maksudnya semua. tadi juga kan Nah, kadang-kadang juga kalau misalkan impulsif kan kita nggak mikir tuh Mas. Banyak juga kasus yang kita sebagai penyintas itu kredit yang apa bejibun gitu kan ya. iya. Kita belanja-belanja yang jelas gitu kan. Nah, itu. Nah, Nah, paling bahaya gitu karena banyak juga kan belanja yang sih paling seperti itu bahaya. Mas. Termasuk gue dulu ya. Dulu tapi sekarang alhamdulillah bisa kontrol. Iya. Yang kayak gitu. Jadi uh, difasilitasi tapi dianggarkan ya berarti ya. Triknya dari Mas Nov gitu ya. Ya, kalau Oke, gue oke. sih biasanya begitu. Ya. Karena memang susah sih kalau itu susah diomong sih. Nggak ini. Oke. Ya, ya Oke, sambil lihat sekarang kita kondisi lah. di pertanyaan terakhir nih, Mas. Apa yang kira-kira Mas Oke. Nov pengen sampaikan kepada penyintas nih, yang menurut Mas Nov pasti, gimana ya gue nanganin yang kalau yang masih gini, atau apa tuh Mas, kira-kira tuh, yang pengen disampaikan, biar kita juga paham nih sebagai penyintas. Untuk penyintas ya. Oke. Oke. Eh, tadi balik lagi paling penting sih itu tadi makanya gue bolak-balik juga ngomongnya selalu sama adalah Mm-mm. kesadaran tadi awareness. Eh, jadi kenapa awareness itu penting? Itu kayak seolah-olah kayak apa ya? Kayak lo punya level pemikiran satu lagi di atas yang sedang terjadi. Jadi misalnya kayak contoh aja deh istri gue. Aduh, Uh-uh. emosi banget Iya, nih sama iya. tetangga sebelah nih gini gitu. Misalnya Oke, oke. pada saat dia lagi relapse gitu kan. Tapi di belakang semua pemikiran itu dia sadar, oh ini kalilah istilah. Halo, putus. Ya, ulang lagi Mas, tadi koneksinya agak-agak ngaco Mas. Nah, uh, coba, coba, coba diulang lagi maksudnya Oke. biar para penyintasnya tahu nih Jadi ini kendala caregiver nih apa aja gitu. ya, Nah ini udah ada oke kayaknya nih Mas, udah lumayan oke nih koneksinya Mas. Oh adek gue nonton juga tuh, Hai Sarah. oke. Coba coba diulang lagi Mas. Oke. Ya, uh, tadi awareness itu pentingnya karena kayak dia kalau dia lagi kondisi Hmm. nggak bagus kayak tadi emosi misalnya.
Ini koneksi gue apa koneksinya Mas Nov, gue nggak ngerti deh tapi. Ah. Gantian gue yang. Oke, oke, oke. Oke, nah bagus banget nih Mas sekarang. Bisa tolong Ya, diulang oke. Mas. Ayo, kira-kira apa yang Ya, caregiver perlu tahu? ya. Penyintas perlu tahu dari Nah, apa kendala tadi caregivernya. di balik eh, di balik emosi itu semua tadi, apa kalau istri gue itu punya satu pemikiran bahwa oh ini gue lagi nggak enak, lagi moodnya jelek. Jadi gue apa ya, kalau gue sih bilang coba ingat-ingat kalau misalnya lagi nggak enak, ingat-ingat pada saat lagi moodnya lagi stabil gitu. Dia bilang susah lah, nggak usah gampang itu. Iya emang susah gitu. Cuman jadi gini, intinya supaya jangan pada saat lagi drop nanti malah melakukan hal-hal yang nanti disesali gitu. Ya kan? Apalagi antara hubungan penyintas dan caregiver gitu. Itu penting banget gitu. Jadi apa ya? Gue sih meminimkan banget ribut sama istri karena udah tahu gitu kalau ribut ntar jadinya malah nggak ini gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, si penyintas juga harus mengerti bahwa hubungan dengan si caregiver itu penting. Oke, susah nih gue ngomongnya Ya, kayaknya agak kita ngerti Mas, agak kita ngerti. berantakan. Cuman intinya adalah hubungan itu penting. Jadi usahakan hubungan itu jangan sampai berantakan. Karena apa yang dipikirin sekarang Betul. nggak sama apa yang dipikirin nanti 1 jam lagi. Itu aja yang diinget-inget di otak. Nanti kalau udah 10 hari pemikirannya sama ya mungkin baru benar lah gitu. Tapi kalau apa yang dipikirin sekarang emosi sesaat itu nggak sama gitu. Jadi jangan apa ya, karena si penyintas juga kan orang, kadang-kadang gue juga sakit hati gitu kalau misalnya ngomongnya nggak enak atau gimana gitu. Gue juga apalagi gengsi kan, gue Iya cowok benar. gitu kan, ih apa lo gitu kan pasti ada ya kan. Tapi balik lagi, udah gue juga melakukan hal yang sama. Apa yang gue pikirkan sekarang belum tentu benar, kita lihat sejam 2 jam lagi gitu. Dan biasanya itu cukup membantu gitu. Untuk penyintas juga mudah-mudahan kalau bisa menahan begitu, mungkin hubungan dengan si caregiver akan lebih baik gitu. Mudah-mudahan. Oke, oke. Terus apalagi nih Mas pesan-pesan yang pengen Mas Nov sampaikan lagi untuk para penyintas ataupun para caregiver yang sekarang lagi nonton atau mungkin nanti ketika kita save ini bisa nonton, apalagi Mas kira-kira? Itu sih apa sih, penting cari teman lah, cari teman, cari ya grup. Ini membantu banget kalau gue bilang gitu untuk penyintas maupun caregiver gitu. Gue juga belajar Oke. belajar dulu kan, pertamanya gabungnya ke BCI ya, banyak belajar juga dari situ. uh, apa ya, jangan pernah mikir oh I'm alone, itu nggak biasanya kasusnya nggak pernah begitu kok gitu. Jadi banyak uh, cari informasi, banyak ngobrol sama teman yang mengerti lah ya istilahnya. Itu aja sih kali tipsnya yang penting ya. Dari situ semuanya kan bisa diselesaikan Oke, oke. mudah-mudahan. Siap, siap, siap. Mas Naf, terima kasih for your time, ya, for your insights. Terima kasih semuanya. Oke, Dan juga sama-sama, terima kasih kita sedikit promo nih, kesempatannya. Mas. Mau sedikit promo. Kita kan lagi mau buat ini, contohnya nih, apa Oh, pin ini ya. Kita kan oke. nanti guys buat kalian. Nih, Oh, nggak kelihatan, oh ya kayak kan? gini-gini gitu ya. Nggak Ini kelihatan. contoh satu contoh kita nanti mau bikin pin, Ah, kita oke. mau bikin Oh, mug sama kaos ya. Nanti desainnya itu kalian kita bikin secara random. Jadi kayak mhm. misalkan ini nih ya. Ini kan ada, can you see it? Can you read it? Or is it backward? Mhm. Bisa ya. Nah ini kan kayak ada Bisa sih sedikit di sini bisa. symptoms ya.
Nanti desainnya akan sama Iya guys, bisa. semuanya desain sama, tapi ada pesan-pesannya di Ya. situ yang sengaja memang kita buat untuk tiap orang itu random dapatnya apa gitu. Kaos juga, jadi misalkan ini mas, nanti yang Oke. membeli kaosnya ini sudah dapat pin juga, membeli mugnya otomatis dapat pin juga. Lalu keuntungan dari ini akan kita simpan Oke. untuk kas komunitas kita gitu. Jadi untuk juga membantu yang lain ya mas ya, membantu yang lain kawan-kawan kita yang Oke. lebih membutuhkan gitu mas ya. Gitu. Ya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya lagi bisa tanya aja ke DM-nya di Instagram atau di Facebook atau di WA group ya. Kalau kalian mau tanya-tanya gimana-gimananya, soalnya sistemnya kita sistem PO. Jadi nanti berapa kita kumpulin dulu baru kita bikin ya mas ya. Jadi gitu aja semuanya. Sekali lagi thank you Mas Oke. Nov udah gabung malam hari ini. Oh iya, apa Boleh? satu apa mau nitip pesan satu, kalau untuk caregiver ataupun penyintas yang mau Iya, tanya-tanya betul. langsung boleh silahkan Betul, betul, DM betul. aja Oke. kalau butuh Oke semuanya informasi kalau lebih gitu lanjut. kita akhiri dulu untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah Oke. nonton, terima kasih yang sudah involve, dan terima kasih juga Mas Nov yang sudah memberikan edukasi sedikit kepada kita. Dan semoga semuanya stabil, pulih, sehat, bahagia selalu. Dari gue, Regi Pranoto, ucapin wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Bye.